Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 398. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk isi ceritanya. Namun sesaat sebelum diperiksa, Mokara secara tiba-tiba menghantam Gulas. Disusul serangan cambuk putih dan tombak hitam yang dilayangkan skeleton cabang kepada Gulas, membuat Gulas terjatuh memuntahkan darah dan terluka parah. "Mokara, kenapa kamu melakukan ini?" kata Gulas. Dia seakan tidak percaya apa yang dilakukan Mokara. Saat ini skeleton cabang dan Mokara datang ke hadapan Kincen, memberi hormat dan berkata, "Tuan, maaf, bawahan gagal. Tolong Tuan untuk menghukum saya," kata Mokara. Mulut semua orang melebar melihat ini. Mereka tidak menyangka Mokara juga telah diperbudak oleh Kincen. "Semuanya, tujuan iblis ini adalah untuk menghancurkan ras manusia kita. Ayo, bersama denganku kita bunuh iblis-iblis ini dan selamatkan ras manusia dari bahaya," teriak Kincen kepada semua manusia yang masih tersisa di sana. Ras manusia kecil juga berani ingin merusak rencana yang mulia ini. Tapi apakah kamu pikir memperbudak dua klan dari ras iblis dapat merubah segalanya? Konyol. Rencana yang mulia ini telah selesai. Tidak peduli siapapun itu tidak akan dapat menghancurkan rencana yang mulia ini, kata Queen. Segera dia mendesak formasi pengorbanan darah. Seketika pulau Separ retak. Kepala monster itu muncul, namun itu ditekan. Setelah itu dengan bantuan kitab kuno Luri Iblis, energi merah darah mengalir dan masuk ke dalam tubuh Queen. Dalam sekejap tubuh Queen meroket ke tingkat Mokara dan Gulas, dan itu tidak berhenti. Kekuatannya terus meroket naik. Saya mengerti, ternyata tujuan Queen bukan ingin mengeluarkan binatang sumber ini, tapi dia ingin melahap binatang sumber ini untuk menjadi Raja Iblis, kata Mokara. Apa menjadi Raja Iblis? Kincen terkejut. Tebakan Kincen sebelumnya ternyata salah. Tujuan Queen ternyata ingin melahap binatang sumber ini untuk menjadi Raja Iblis. Meskipun Kincen tidak tahu seberapa menakutkan Raja Iblis, tapi Kincen yakin selama Queen berhasil dan menjadi Raja Iblis, semua orang di gua pasti akan mati. Bahkan orang yang telah melarikan diri sebelumnya seperti Chen Shishi, Yukiansu, Jiruyu, Jieyi, dan yang lainnya juga pasti akan mati. Bahkan orang-orang di ras manusia pasti akan dalam bahaya. Harus dihentikan, kata Kincen. Segera Kincen menebas ke arah Queen, namun serangannya dengan mudah diblokir. Sesaat kemudian sutra darah leluhur iblis memancarkan aura merah dan menyapu semua orang. Orang yang hanya ahli martial supreme dengan mudah mati, berubah menjadi esensi darah dan dihisap oleh sutra darah leluhur iblis. Hanya ahli martial emperor yang masih tersisa. Long Gentian tidak peduli lagi dengan murid-muridnya. Dia hanya bertahan dari kekuatan hisap yang dilepaskan sutradara leluhur iblis. Mokara, skeleton cabang, dan Kincen mencoba menyerang, namun pertahanan yang dibuat sutradara leluhur iblis ini sangat hebat. Serangan mereka dengan mudah diblokir. Ternyata itu sutradara leluhur iblis, kata kucing hitam. Tiba-tiba dia muncul. Setelah muncul, dia langsung menyerang ke arah Queen. "Kucing dari mana itu? Mengapa ada seekor kucing di sini?" kata Queen. Segera dia mendesak sutradara leluhur iblis. Energi darah langsung menyapu ke arah kucing hitam. Namun kucing hitam sama sekali tidak terpengaruh. Dia menerobos energi serangan darah, bergegas ke arah sutradara leluhur iblis, ingin mengambilnya. Queen terkejut karena kucing ini mampu menerobos. Tidak. Queen langsung memuntahkan esensi darah. Seketika aura yang menakutkan keluar dari sutra leluhur iblis, lalu menahan kucing hitam, sehingga kucing hitam itu tidak bisa mendekat sedikit pun. "Bocah kecil, mengapa kamu diam saja? Aku telah memberi peluang untukmu. Mengapa kamu hanya diam?" kata kucing hitam. Tidak dapat mengambil sutra darah leluhur iblis, kucing hitam menjadi sangat marah.
Segera pedang karat dilapisi petir dan Kincen langsung melesat ke arah Queen. "Gulas, hentikan dia," kata Queen. Segera Gulas dan bawahannya melesat akan menghadang Kincen. Namun dia dihentikan oleh Mokara dan skeleton cabang. "Tuan, iblis ini serahkan kepada kami. Tuan, fokuslah kepada Queen," kata Mokara. Kincen mengambil kesempatan ini dan terus melesat ke arah Queen. Queen buru-buru mengaktifkan formasi larangan. Dan dari formasi larangan itu, sinar-sinar cahaya langsung menyerang Kincen. Kincen mengeluarkan harta Tiankong Wanjuan. Pada saat Pei Lau melarikan diri, dia mengorbankan harta Tiankong Wanjuan untuk bisa lari. Dan harta itu akhirnya diambil oleh Kincen. Dan sekarang Kincen langsung mendesak harta Tiankong Wanjuan. Seketika formasi pertahanan muncul, langsung melindungi Kincen dari serangan formasi terlarang. Queen terkejut karena serangan formasi terlarangnya tidak mampu menembus formasi pertahanan itu. Sebelumnya Pei Lau juga merilis formasi pertahanan dengan Tiankong Wanjuan, tapi itu dapat dihancurkan. Namun sekarang di saat Kincen yang menggunakannya, itu nampaknya sangat kuat, sama sekali tidak bisa dihancurkan. Long Zhentian dan lainnya juga terkejut. Mereka tahu harta Tiankong Wanjuan tidak bisa digunakan oleh sembarang orang. Setidaknya yang bisa menggunakannya adalah master formasi tingkat tinggi. Harta Tiankong Wanjuan akan mengeluarkan kekuatan hebatnya di saat jatuh ke tangan master formasi tingkat tinggi. Tanpa orang lain tahu, di kehidupan sebelumnya Kincen juga telah memahami harta seperti ini. Pemahaman kendalinya bahkan lebih luas daripada Pei Lau. Saat ini kedua formasi bertabrakan. Kincen memanfaatkan kesempatan ini dan menyerang Queen. Sesaat berikutnya setelah serangan Kincen dilayangkan, nampak Queen masih baik-baik saja. Serangan Kincen tidak melukainya, karena kekuatan Queen telah meroket sebelumnya. Bukan hal mudah untuk bisa mengalahkannya. Tentu saja tujuan Kincen hanya ingin menahan Queen dan memberikan waktu kepada kucing hitam agar kucing hitam bisa mengatasi sutra darah leluhur iblis itu. Melihat Kincen yang mampu menandingi Queen, Long Zhentian dan lainnya nampak terkejut. Namun di sisi lain Hongyan, saat ini dia menatap Kincen dengan marah. Kebenaran ini telah membuka matanya. Anak ini yang telah membunuh Peng Lei, bukan istana berkabutku, kata Hongyan. Dia sangat marah. Skeleton cabang adalah bawaan Kincen, dan dia sebelumnya memegang pedang guntur. Ini menjelaskan semuanya. Anak ini terlalu hina, kata Hongyan. Apakah ini semua permainan Kincen? Long Zhentian dan lainnya mengerutkan kening. Tapi sebelumnya Gucang bersaksi bahwa yang melakukannya adalah istana berkabut. Lalu jika benar ini ulah Kincen, mengapa Gucang berbohong? Kecuali kalau dia ternyata adalah juga. Di saat mereka memikirkan hal ini, tiba-tiba energi darah kembali menyerang. Long Zhentian dan lainnya tidak lagi memikirkan hal ini, hanya fokus menghindari energi darah itu. Saat ini Queen yang sudah beberapa kali bertukar pukulan dengan Kincen, dia sama sekali tidak bisa menjatuhkan Kincen. Segera Queen menyerang Kincen dengan serangan jiwa. Dia berpikir, sekuat apapun jiwa Kincen itu hanya bocah, tidak akan sekuat jiwanya. Segera jiwa Queen menusuk masuk ke dalam lautan jiwa Kincen, ingin menghancurkannya dari dalam. Namun di saat dia berada di lautan jiwa Kincen, tiba-tiba dia terkejut karena menemukan benih parasit emas. Cahaya emas langsung menyerangnya, membuat jiwanya terluka. Queen kembali sadar di tubuhnya dan langsung memuntahkan darah hitam. Kesempatan yang bagus, kata Kincen. Melihat Queen terluka, Kincen langsung menampilkan kuali kuno. Dengan kendali Kincen, kuali kuno itu langsung menyapu ke arah Queen. Apa? Itu kuali Raja Iblis yang jatuh di medan perang iblis surgawi. Ternyata anak ini memilikinya, kata Queen. Dia tahu betul betapa mengerikannya kekuatan kuali kuno ini. Dalam ketakutan, segera sebuah manik-manik hitam muncul di kepalanya. Itu adalah manik-manik Yuan Iblis. Ini belum cukup, hanya bisa melakukan cara itu. Jika tidak, aku khawatir aku akan mati, kata Queen. Segera dia mengaktifkan token. Setelah diaktifkan, seketika orang-orang berbaju hitam meledak. Dan dengan manik-manik Yuan Iblis, jiwa orang-orang ini langsung diserap oleh Queen. Seketika kekuatan jiwanya yang terluka sembuh dan bahkan meningkat.
Kinchan menyipitkan matanya. Queen ini bahkan menelan anggota klannya sendiri. Tidak, orang-orang berbaju hitam tidak bisa melakukan apapun. Dia tidak ingin mati, tapi tidak bisa melawan. Jiwanya terus diserap oleh Queen. Molly dan api iblis merah juga terkena hisapan. Namun Molly nampak baik-baik saja karena dia memiliki benih parasit perak yang melindunginya. Ternyata Molly juga memiliki benih parasit, kata Queen. Sementara iblis api merah mengeluarkan botol batu giok. Dengan botol batu giok ini dia menahan hisapan dari manik-manik Yuan iblis. Namun botol batu giok tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tidak, saya harus menemukan tubuh baru. Jika tidak, jiwa saya pasti akan ditelan, kata iblis api merah. Alasan Queen dapat melahap mereka karena di tubuh semua bawahannya Queen telah menanam sebuah benih. Selama iblis api merah berpindah tubuh, dia dapat lolos. Segera jiwa iblis api merah keluar, lalu melesat ke arah Long Gentian, menusuk ke dalam kepalanya dan masuk di lautan jiwanya. Long Gentian terkejut dan berusaha melawan, namun kekuatan jiwa Long Gentian tidak terlalu kuat. Akhirnya iblis api merah berhasil menduduki tubuh Long Gentian. Jie. Setelah menduduki tubuh Long Gentian, iblis api merah tertawa aneh, lalu melesat ke arah sutra darah leluhur, ingin mengambilnya. Iblis menengah yang kecil juga ingin mengambil sutra darah leluhur. Mimpi, kata Queen. Segera kekuatan energi darah menyapu, lalu menyelimuti iblis api merah. Di bawah energi darah ini, tubuh Long Gentian yang telah ia duduki langsung dihancurkan. Iblis api merah keluar dengan panik, lalu dia mencari tubuh lainnya untuk diduduki. Dia melesat ke arah Gucang dan ahli lainnya. Namun skeleton cabang dan Mokara bergegas melindungi Gucang dan ahli lainnya. Iblis api merah panik, kemudian melihat Hongyan, lalu berbalik arah dan melesat ke arahnya. Tidak baik. Hongyan yang melihat iblis api merah melesat ke arahnya tiba-tiba menjadi panik dan ketakutan. Lalu dia mendesak bola linglong 7 lubang. Segera sebuah penghalang keluar dari bola linglong 7 lubang dan melindunginya dari iblis api merah. Iblis api merah dengan panik mendesak botol batu giok dan merobek penghalang itu. Lalu jiwanya menusuk ke dalam kepala Hongyan dan masuk ke dalam lautan jiwa Hongyan. Hongyan melawan dengan seluruh kekuatannya yang tersisa. Iblis api merah sedikit kerepotan karena kekuatan jiwa Hongyan lebih kuat daripada Long Gentian. Iblis api merah memerlukan lebih banyak waktu untuk bisa menduduki tubuh Hongyan. Walaupun menghabiskan banyak waktu, pada akhirnya iblis api merah berhasil menduduki tubuh Hongyan. Pada saat ini, setelah menelan orang-orang klan iblis, kekuatan Queen kembali meningkat. Bahkan sekarang, dengan manik-manik Yuan iblis, dia berhasil memblokir serangan Kuali Kuno. Kinchan mendesak Kuali Kuno untuk lebih menekan Queen. Namun bagaimanapun Kinchan mencoba, Kuali Kuno tetap tidak mampu menekan Queen. Bukan Kuali Kuno terlalu lemah, akan tetapi karena basis kultivasi Kinchan terlalu rendah, yang membuatnya tidak mampu mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari Kuali Kuno. Di sisi lain, Mokara dan skeleton cabang tidak bisa membantu Kinchan karena mereka berdua ditekan oleh manik-manik Yuan iblis dan juga sutra darah leluhur iblis. Sesaat kemudian, Queen mengendalikan sutra darah leluhur dan manik-manik Yuan iblis dan langsung menjerat Gulas. Klan iblis kuno, itu sepertinya enak, kata Queen. Kamu, Gulas meraung, dia melawan dengan seluruh kekuatannya. Namun sekuat apapun dia memberontak, tetap saja dia tidak bisa terlepas dari jeratan Queen. Bukan karena Gulas lemah, tapi Queen dengan 2 harta tertinggi ras iblis, ditambah dia telah menelan jiwa-jiwa ras iblis sebelumnya, membuat kekuatannya sangat kuat, jauh melampaui Gulas. Telapak tangan Queen langsung menghantam Gulas. Seketika Gulas hancur, berubah menjadi energi iblis murni, lalu diserap oleh Queen. Hahaha, siapa yang bisa menghentikanku sekarang? Kata Queen, dia tertawa menyeringai. Bunuh semua orang yang ada di sini. Pada saat ini, Kinchan merasakan teror dan ancaman. Kinchan memiliki perasaan Queen sekarang benar-benar memiliki kekuatan untuk bisa membunuhnya. Kinchan memegang pedang karat misterius.
apakah aku hanya bisa menggunakan kekuatan pedang karat lagi? Namun itu sangat berbahaya. Sebelumnya Kincen hampir ditelan kekuatan misterius pada pedang karat. Untungnya api teratai hijau menyelamatkannya. Kincen tidak yakin jika kali ini dia bisa seberuntung itu. Tetapi jika kekuatan misterius pedang karat tidak diaktifkan, di saat Queen sepenuhnya mengendalikan sutra darah leluhur dan menelan binatang sumber, ketika itu terjadi, semua orang pasti akan mati. Tidak perlu menunggu sampai saat itu. Dengan kekuatan Queen saat ini pun, itu sudah mampu untuk membunuh semua orang yang ada di sini. Kecuali kucing hitam. Ya, hanya kucing hitam yang bisa diharapkan. Kincen menoleh ke arah kucing hitam dan berkata, "Kucing hitam, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.